Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sore hari ini agak berubah sedikit tema kajian kita untuk memperkenankan sekaligus memberikan tanggapan kepada salah seorang teman satu kampus dengan saya dulu di Sawah Dangka. Saya sering duduk di kantor, dia sering duduk lokal, jadi kami sama-sama teman. Namanya Facan. Yang ditanyakannya adalah, atau yang dimintanya penjelasan adalah, minta tolong dijelaskan secara ringkas perjalanan kita semenjak dicabutnya ruh sampai dimasukkan ke kubur dan apa yang terjadi nanti setelah dikubur. Saya coba menjawabnya khusus untuk teman kami namanya Facan, teman sekampus. Dalam waktu 30 menit ini kita coba dengar ringkas. Baiklah, pertama, kematian sebagaimana kita ketahui adalah pasti. Tidak ada satupun yang tidak mati. Yang kedua, kita tidak dikasih tahu dan tidak diberitahu kapan mati, di mana mati, lantaran apa mati, dan dalam keadaan apa mati. Itu rahasia semua. Kapan, di mana, lantaran, dalam keadaan apa kita mati. Tapi dia pasti. Apabila telah mendekat kematian seseorang, pertama, turunlah para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu turun kepada orang yang hampir mati. Namanya ihtidar. Saat-saat kehadiran kedatangan malaikat sebagai pertanda orang itu sudah hampir mati. Kedatangan malaikat itu banyak sekali dan tergantung kepada siapa yang akan mati. Kalau yang akan mati itu adalah orang yang baik-baik, orang yang saleh-saleh, orang yang taat, maka malaikat-malaikat yang datang itu adalah berpenampilan baik, membawa kapan dan balsam-balsam dari surga, sekaligus memberikan kabar berita, kabar gembira. Di antara kabar gembiranya adalah farauhu wa rayhan wa jannatun na'im, atau fassalamu laka min ashabil yamin, atau la takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Itu kabar gembira atau bisyarah yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat kepada orang yang hampir mati. Terdapat dalam surat Fussilat dan juga dalam akhir surat Al-Waqiah. Jika yang akan mati itu orang yang tidak saleh, orang durjana, ahli maksiat, tentu juga termasuk ke dalamnya orang kafir. Malaikat-malaikat yang datang itu dalam penampilan yang tidak enak, penampilan jelek, membawa kapan dan balseman dari neraka. Mereka ini bukan memberi kabar gembira, tapi justru kabar pertakut, ancaman. Di antara yang mereka sampaikan adalah fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Bahwa hidangan suguhan yang telah dipersiapkan kepadanya adalah api
air yang sangat panas. Dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Lalu dipertontonkan kepadanya neraka. Perlu kita catat, kedatangan dan kehadiran malaikat ini tidak dilihat dan tidak nampak bagi orang-orang yang ada di dekat orang yang hampir mati itu. Walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Nahnu aqrabu ilaihi. Utusan-utusan kami lebih dekat kepadanya, tetapi kamu tidak melihat. Kenapa kita tidak melihat? Karena bukan kita yang akan mati. Kalau kita yang menampak kehadiran malaikat datang, tanda kita yang akan mati. Dan itu hanya dapat dilihat oleh orang yang akan mati. Saat-saat kedatangan kehadiran malaikat dan telah dekat tanda kematian itu disebut nanti dengan ihtidar namanya. Ihtidar. Setelah pas waktunya, tepat, tidak lebih, tidak kurang, datanglah malakul maut. Orang kita sering menyebut dengan malaikat maut. Sebenarnya malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut populer orang kita menyebut dengan Israel. Israel itu nama yang biasa diberikan kepada malakul maut. Dalam hadis-hadis, kata pakar-pakar hadis tidak ketemu Israel. Apalagi dalam Quran. Yang ada cuma malakul maut. Cuma di kita populer dengan Israel. Kedatangannya pas. Apabila malakut telah datang, maka dia lalu mencabut ruh. Ada yang dicabut ruhnya. Ada yang dikeluarkan dengan lambat-lambat. Ada yang diundang keluar. Ada yang disuruh pilih. Yang dicabut jelas. Ruh-ruh orang-orang yang tidak saleh, para pendurhaka, para pembangkang, orang sombong, orang kafir. Kenapa dicabut? Karena mereka tidak mau keluar. Takut keluar. Lebih-lebih saat ketika telah disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang datang tadi bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang menyengsarakan di balik kematian atau setelah rohnya berada di luar. Sehingga roh itu takut keluar dan tidak mau keluar. Bertahanlah roh itu dalam. Ketika roh itu bertahan dalam, tetapi dia harus keluar, terjadilah pencabutan. Akhriju anfusakum. Wal malaikatu, para malaikat ketika itu basitu aydiyahum. Mereka telah mengulurkan tangan mereka, lalu mereka memukul agar si mati itu melepaskan ruhnya yang takut keluar. Itulah yang namanya pencabutan nyawa. Dalam surat An-Nazi'at dijadikan oleh Allah sebagai sumpah itu, wan nazi'ati. Demi para malaikat-malaikat yang bertugas mencabut nyawa sekeras-keras sedasat-dasatnya. Tapi ada juga nanti bukan dicabut, dikeluarkan dengan sangat perlahan, hati-hati dengan lemah lembut. Perlahan, hati-hati, lemah lembut. Bagaikan seseorang mengulurkan timba atau ember ke sumur yang sangat dalam. Kemudian ditarik timba itu ke atas dengan hati-hati agar supaya airnya jangan tumpah. Hati-hati. Itulah gambaran malaikat mengeluarkan ruh. Ruh orang mukmin, ruh orang yang taat, ruh orang yang baik-baik dikeluarkan lambat-lambat. Ada yang diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang disuruh pilih. Tenang, ruh para nabi.
Nabi Muhammad disuruh pilih apakah beliau sudah siap akan kembali atau belum. Nah, teringkasnya begitu. Saat di mana suasana kematian itu telah meliputi seseorang, itu disebut nanti dengan sakratul maut. Sakarat itu artinya menutup. Di bambu mati kata orang. Suasana kematian itu sudah meliputinya. Dan telah mulia dia merasakan zaiqah. Detik-detik kematian itu adalah zaiqah. Saat-saat proses kematian mendatang zaiqah. Secara bahasa zauq itu kan mencoba, mencicipi. Zaiqatul maut. Ringkas berikutnya, setelah roh itu keluar atau berada di luar, selesai sudah pekerjaan malakul maut. Para malaikat-malaikat yang sudah datang semenjak tadi mengambil roh itu. Jika roh itu roh yang baik, roh yang taat, roh yang saleh, roh yang beriman, roh itu harum baunya. Jika roh itu tidak baik dalam kehidupan dunia, ketika berada di jasad, bangkang, atau durhaka, atau maksiat, sombong, menentang, ingkar, kufur, roh itu busuk, sebusuk-busuknya. Setelah diambil oleh para malaikat-malaikat tadi, ingat, kerja dibagi dua. Pekerjaan para malaikat-malaikat adalah mengurusi ruh. Pekerjaan kita mengurusi jasad. Namanya menyelenggarakan jenazah. Jinazah atau jenazah. Ya, pekerjaan kita adalah mengurusi, menyelenggarakan jenazah. Itu jasad yang telah ditinggalkan oleh ruh. Pekerjaan malaikat mengurusi ruh. Nah, semenjak detik-detik ruh akan keluar, sampai nanti ruh itu masuk lagi ke jasadnya di kubur. Itulah urusan malaikat. Kembali kita kepada yang tadi. Ketika roh itu telah berdual, jika ruh itu, ruh yang baik, ruh yang saleh, ruh yang taat, ruh yang beriman, harum baunya, malaikat-malaikat yang mengurusinya adalah malaikat-malaikat yang berpenampilan baik, yang disebut dengan malaikat rahmat. Tapi jika ruhnya tidak baik, selama dia berada di jasad, ya seperti tadi, bangkang, durhaka, ingkar, kufur, dia diurus oleh malaikat-malaikat yang berpenampilan jelek, itu malaikat-malaikat azab. Lalu kemudian dibawalah ke atas untuk dilaporkan kepada Allah. Dan Allah tidak butuh laporan, Allah Maha tahu. Tapi itu proses. SOP-nya begitu. Ketika roh itu dibawa ke atas, jika dia baik harum, jika dia buruk busuk, maka malaikat-malaikat penghuni lapisan langit sama-sama meminta, sama-sama berharap jika roh itu orang baik, memohon agar roh itu dilewatkan di hadapan mereka. Karena harumnya. Lewatkan depan kami, roh siapa ini? Lalu disebutlah dengan nama yang terbaik yang telah pernah dikasih nama roh itu. Jika roh buruk, para malaikat-malaikatnya ada di lapisan langit itu. Setiap lapisan langit mengatakan, jangan lewatkan di hadapan kami, busuk. Ringkasnya begitu. Dengan catatan, saya tidak akan menyebutkan dalil-dalilnya nih. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini dalil-dalil kita kisahkan. Kemudian setelah dilaporkan kepada Allah, Allah perintahkan untuk mengembalikan lagi ke bumi. Secepat kilat, dibawa roh itu ke bumi. Ketika itu, barangkali jasadnya masih sedang diurus, diselenggarakan.
Bisa jadi ketika itu jasadnya telah mulai dimandikan. Atau masih terbujur, belum diapa-apakan. Karena menunggu-nunggu, menanti-nanti. Atau telah selesai dikafani, siap untuk disalatkan. Tergantung orang yang menyelenggarakannya dan kesiapan orang untuk menyelenggarakannya. Ruhnya sudah datang sampai di bawah. Singkat cerita, ketika ruh sudah sampai lagi di bawah, ruh itu mengetahui siapa saja yang melayatnya, menjenguknya, yang mengurusinya. Dan malaikat-malaikat beserta ruh itu. Karena malaikat diperintahkan mengembalikan ke bawah. Lalu, ketika telah selesai disalatkan, maka jasadnya kan dibawa dengan keranda, dengan usungan, ke tempat di mana dia dikuburkan. Nah, jika ruh itu orang baik, orang taat, orang saleh, dia meminta agar segera diantarkan, cepat diantarkan jasadnya ke kuburnya. Bagaimanapun dia ingin cepat selesai urusannya. Celakalah jika ruh itu, ruh yang buruk selama berada di jasadnya. Celaka. Kemana kalian hendak membawanya? Atau kemana mereka hendak bawa? Teriakan ruh itu didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar, kecuali manusia dan jin tidak mendengar. Teriakan ruh mengatakan, kemana kalian bawa? Didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ, kecuali jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia tidak dikasih kemampuan untuk mendengar? Sebab dia akan mengalami itu. Kalau didengar oleh jin dan manusia, tidak makan kita, tidak tidur kita. Karena teriakan ruh itu bukan hanya ketika itu, semenjak ruh akan dicabut, dia sudah mulai teriak. Semenjak mulai akan dicabut, sudah mulai berteriak. Minta tunda, minta dikembalikan, dan segala macam lah. Dalam ayat-ayat juga disebutkan seperti itu. Ketika dia dibawa ke kubur, maka dimasukkanlah jasad ke kubur, ke lahat. Nah, sewaktu dia telah dibaringkan dengan rusuk kanan ke bawah, menghadap kiblat, jasadnya, kemudian lahatnya dipasang papan atau batu, lalu ditimbun, nah ruhnya masuk ke jasad. Ruh tadi masuk ke jasad. Bagaimana ruh masuk jasad? Tidak tahu. Karena kita juga tidak tahu bagaimana dia keluar tadi. Juga kita tidak nampak bagaimana dia masuk. Terus ke jasad untuk menjalani proses registrasi. Karena ruhnya telah masuk ke jasad, maka dia mendengar bunyi tanah, bunyi pacul, bunyi skop, bunyi suara-suara ketika jasadnya ditimbun. Ruh masuk ke jasad. Terjadilah situ kehidupan yang bukan kehidupan sekarang. Itu kembalinya ruh ke jasad. Untuk apa ruh kembali ke jasad? Untuk menjalani proses registrasi tadi, itu namanya fitnah kubur. Namanya fitnah kubur. Selesai ditimbun, kemudian datanglah dua malaikat yang disebut dengan mungkar nakir. Mungkar nakir. Datang dua malaikat untuk menanyainya. Nah, pertanyaan atau su'alul qabri, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit itu disebut dengan fitnah kubur. Itu yang fitnah kubur. Dan fitnah kubur itu atau pertanyaan itu terjadinya setelah kuburnya ditimbun
dan orang-orang sudah mulai meninggalkan kubur itu. Datang malaikat, lalu malaikat mendudukkannya. Mungkar Nakir ditugaskan untuk memproses si pendatang baru itu, si mayit. Diajukanlah kepadanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang populer yang terkenal ini disebut dengan fitnah kubur. Marrabuka, wa ma dinuka, itu dia kan? Wa ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain. Siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu dulu? Itu diajukan. Ketika itu, kita setelah menimbun kubur, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah, mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini. Itu saudaramu yang sedang dikubur itu. Ya, istaghfiru li akhikum. Mintakan, mohonkan kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini. Yang kedua, mintakan kepada Allah tathbit, kemantapan, ya, tathbit kemantapan. Kemantapan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat, innahul ana yus'al, karena dia sedang ditanya. Itu kita yang di atas itu. Mintakan ampun, ya Allah beri dia kemantapan, kesanggupan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan. Itu tasbit. Ditanya oleh malaikat. Nah, kenapa namanya fitnah kubur? Secara bahasa fitnah itu kan ujian. Fitnah ujian. Seakan itulah ujian bagi ruh yang berada di kubur beserta jasadnya diuji. Kalau dia berhasil menjawab pertanyaan itu, maka itu pertanda. Pertanda baik dia. Kalau tidak, apa yang berikutnya lebih payah, lebih parah. Sayangnya pertanyaan itu tidak bisa dihafalkan, bocoran soalnya sudah ada ini. 3 bocoran soal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kan sudah dibocorkan soalnya. Tapi tidak bisa dihafal. Karena masalah ini bukan barang yang dihafal. Sejauh mana kita mengenal, mengetahui, dan mengamalkan. Siapa Tuhanmu? Sejauh mana kita mengenal Tuhan itu? Sejauh mana kita mengimaninya? Sejauh mana kita mentaatinya? Perintahnya dan larangannya. Apa agamamu? Sejauh mana kita mengenal Islam, syariat Islam. Dan melaksanakan ajaran Islam itu. Siapa nabimu? Sejauh mana kita mengenal Nabi dan mengikuti sunnah Nabi. Ini masalahnya. Jadi bukan barang dihafal. Itu yang menentukan nanti berhasil atau tidak berhasilnya seseorang menjawab pertanyaan malaikat di kubur. Ingat, saya tidak akan menjelaskan dalilnya. Karena dalam tempo yang sesingkat-singkat ini tidak mungkin menyampaikan dalilnya. Setelah itu, yang tidak berhasil menjawab, celakalah dia. Karena itu awal sengsara. Maka terjadilah nanti namanya azabul qabri. Di mana kita diajari oleh Rasulullah SAW agar jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah setiap di akhir salat sebelum salam setelah membaca innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu daripada azab jahannam dan azab kubur. Saya tidak akan berdebat dan tidak akan memperdebatkan dengan ahli debat apanya yang akan diazab. Bagaimana pula nanti diazab di kubur itu. Kuburkan sempit, tidak. Ini tidak logika, ini masalah iman.
Jika Anda orang beriman, terima. Jika tidak beriman, tolak sajalah. Karena ini nyata-nyata ada hadis, ada yang sahih. Bahkan ada sekian banyak isyarat Al-Quran. Ini bukan persoalan rasional, bukan harus diseminarkan. Masalahnya masalah keimanan, masalah keyakinan. Percaya atau tidak? Kalau percaya, terima. Tidak dipaksa, tidak percaya. Kalau tidak percaya, tidak dipaksa untuk percaya. Baru kalau kita buka pula, apanya yang akan disiksa, diazab? Bagaimana itu nanti kehidupan di sana? Sedangkan bayi dalam kandungan saja tidak pandai dia menjawab, di mana dunia itu? PPTKM itu di mana? Pondok pesantren itu di mana dia? Oh, di pesantren itu mana letaknya? Tidak pandai dia menjawab, karena dia belum ke sana. Si bayi dalam kandungan ketika ditanya. Dia baru tahu si bayi dalam kandungan itu ketika dia sudah lahir. Itu pun kalau sudah datang berkunjung ke PPTKM, kalau tidak juga dia tahu. Nah, bagaimana mungkin kita menjelaskan keadaan barzah, keadaan alam kubur sekarang? Kita belum ke sana. Kita hanya dapat informasi daripada ayat dan hadis. Jika berhasil, itulah awal kebahagiaan. Lalu di mana ruh itu lagi? Ruh itu nanti berada di alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka nanti ditempatkan di barzah. Apa itu barzah? Alam. Di situ berada dan bertempatnya ruh-ruh yang sudah meninggalkan jasad semenjak ruh Nabi Adam. Berada semua ruh di situ. Di alam barzah sudah mulai ruh-ruh menerima kenikmatan atau mengalami kesengsaraan. Kehidupan alam barzah bertingkat-tingkat, tapi yang menentukan peringkatnya adalah ketakwaan. Ketakwaan, ketaatan. Makin banyak bekal takwa, makin bagus lah kedudukan kita, posisi kita nanti di barzah. Di alam barzah. Terbalik dengan dunia. Dunia materi, alam barzah tidak. Luas alam barzah, sangat luas. Sangat luas. Ada yang membandingkan luasnya alam barzah itu sama dengan perbandingan dunia dengan rahim. Bagaimana perbandingan barzah dengan dunia sama dengan perbandingan dunia dengan rahim ibu. Tuh, luas. Di alam barzah itulah roh-roh mulai saling bertemu, saling bersua, saling berjumpa dengan kelompok-kelompoknya, dengan orang yang dikenalnya, saling kunjung-mengunjungi. Bahkan ada roh-roh yang sudah dibawa ke surga, ditempatkan di tembuluk burung surga, roh-roh yang mati syahid. Wah. Setiap kita berdoa, setiap kita beramal saleh, anak-anak peninggalannya, itu nanti akan dirasa. Didapat kiriman itu daripada roh-roh yang sudah meninggal. Celakalah orang yang tidak berbekal, tidak bersiap. Apalagi juga dia tidak meninggalkan generasi yang baik di belakang. Celakalah dia. Itulah alam barzah. Secara bahasa, arti barzah itu kan dinding pembatas. Dikatakan dia barzah, karena itulah pembatas, dinding, penghalang, penghambatnya untuk kembali ke dunia. Dia sudah berada di situ. Sama dengan tak mungkinnya kita yang sudah besar ini masuk kembali ke perut ibu. Begitu juga nanti. Yang di barzah tak mungkin kembali ke dunia. Sudah dihambat. Tak bisa kembali. Dilarang kembali. Barangkali itulah untuk saudari kami namanya Facan. Fitriani Caniago. Teman sekampus, teman sempondok dulu di pesantren Sawarangka. Dia duduk di lokal, saya duduk di kantor. Dia duduk di belakang, saya di depan. Ya teman. Mudah-mudahan Anda berbahagia, jangan jawaban ini. Sepintas telah diterangkan. Buku-bukunya dasarnya sudah ada. Pertama lihatlah kitab Ar-Ruh oleh Ibnul Qayyim. Juga kitab Ahwalul Qubur. Juga ada kitab Ahkamul Janaiz. Dan tambahan-tambahan kitab lagi seperti Tazkirah oleh Qurtubi. Silakan rujuk ke sana. Di situ ada dikupas, dijelaskan panjang lebar. Tentang kehidupan setelah mati. Mudah-mudahan kita bersiap untuk mati yang pasti itu. Semua demikian adanya. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.